kita ada yang presentasi kurang lebih 4 atau 5 mahasiswa-mahasiswa yang presentasi sesi ini. Topiknya boleh tentang yang kemarin, Object Oriented Programming, atau yang hari ini, concurrency, ataupun yang akan datang, yaitu exception handling. Ya, atau kombinasi di antara mereka. Ya, kita akan diskusikan, boleh pakai slide, boleh tidak. Ya, bagi yang belum bisa menyusul di sisa 3 sesi yang akan datang ya. Jadi sekarang tanggal 13, berikutnya tanggal 20, 27 dan 3 ya. Kemudian soal ujian saya sudah buat, saya sudah submit ke jurusan, lagi di review. Soalnya tidak susah, tapi ya saya berharap adik-adik memahami beberapa hal-hal yang sangat penting di mata kuliah konsep ya, seperti halnya ini. Dan presentasi yang kita adakan ini antara untuk melihat seberapa jauh adik-adik sudah memahami sebuah konsep ya. Konsep tentang sebuah topik maksud saya, atau sebuah subtopik yang ada dalam sekian banyak materi dalam mata kuliah ini. Silakan bagi yang ingin presentasi. Saya, Pak. Joseph Wahyu Kristianto ya, silakan. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Noprianto. Ya, selamat siang. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai exception handling sama event. Nah, sebelum itu sebenarnya exception itu apa sih? Pastinya kita selama kita coding, baik saya ataupun Bapak ataupun teman-teman saya, pasti kita pernah ngalamin yang namanya kesalahan. Entah itu karena runtime atau sebagainya. Sehingga aliran normal instruksi program itu jadi kacau. Jadi exception itu bentar ya, di luar agak berisik. Silakan, tidak apa-apa. Oke. Jadi exception itu apa sih? Exception itu intinya adalah suatu kondisi di mana terjadi kekacauan pada aliran normal instruksi program. Jadi misalkan kita itu ada di di line ke-20. Nah, di situ ada exception. Otomatis kita nggak bisa langsung lanjut dong ke line berikutnya. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya exception handler untuk menangani terjadi exception itu. Nah, jadi exception juga mempunyai berbagai macam operasi. Nah, 3 yang paling besar itu adalah yang pertama claiming an exception, terus ada throwing an exception, sama caching. Claiming itu apa? Ketika error terjadi di suatu metode, maka metode akan membuat objek itu terus dikirim ke sistem runtime-nya. Terus kalau yang kedua, throwing an exception itu gimana? Jadi itu adalah proses pembuatan exception dengan melakukan pengiriman ke sistem runtime juga. Sedangkan yang terakhir itu caching, itu adalah penyerahan exception kepada sistem exception handler. Nah, lalu gimana sih cara kita nanganin exception handling? Nah, kita ingat bahwa kalau di Java ya, dulu itu pasti ada yang namanya kayak try catch, terus ada throw, kayak gitu-gitu. Nah, coba saya akan jelasin dari throw dulu. Kalau throw itu saat terjadi exception, maka exception yang terbentuk itu pada Java itu akan melakukan penanganan. Jadi exception dilakuin penanganan saat itu juga secara eksplisit harus ngapain dengan pakai throw. Jadi aliran eksekusinya itu langsung berhenti setelah pernyataan throw. Dan dia itu langsung lakuin apa yang di dalam throw itu, kayak gitu. Jadi blok try terdekat akan diperiksa untuk melihat catch-nya itu cocok gak sih sama throwable. Apakah dia itu throwable atau enggak, kayak gitu. Sedangkan kalau dia throws, dia itu untuk kenalin daftar exception mana aja sih yang mungkin di-throw oleh suatu metode. Jika tipe exception-nya itu adalah error atau runtime exception, maka aturan ini nggak boleh berlaku. Jadi throws ini nggak boleh dipakai saat tipe exception itu error atau runtime exception. Lalu yang ketiga nih,
yang paling banyak saya pakai jujur, try catch. Jadi try catch ini digunain untuk eksekusi program. Jadi kita udah kasih tahu kemungkinan apa aja sih yang bisa muncul, exception apa aja yang mungkin muncul. Misalkan saya mau input nama, kan nama nggak mungkin di dalamnya ada angka ya, nggak mungkin ada tanda tanya. Nah di situ saya udah ketik dulu exception apa aja yang terjadi. Jadi sebenarnya exception itu bisa aja dari yang kita define sebagai user, bisa juga emang dari sistemnya ada exception itu, kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah finally. Finally itu digunain untuk membuat blok dengan mengikuti block try. Jadi block finally ini akan selalu dieksekusi. Nggak peduli itu terjadi exception atau enggak. Jadi kita bisa boleh pakai finally ini. Jadi finally ini benar-benar dieksekusi meskipun itu terjadi exception. Berikutnya lanjut ke event handler. Bedanya event sama error apa? Sama exception apa sih? Kalau event itu contohnya nih, kita ngeklik mouse, kita ketik huruf A, kita klik huruf B. Nah, itu event. Suatu kondisi, kita ngelakuin suatu kondisi itu event. Terus sama kayak ini, kayak exception handler, event tentunya juga punya event handler. Event handler itu apa sih? Dia itu adalah sebuah metode menerima objek event itu dan melakukan respon yang sesuai dengan event tersebut. Lalu kita juga nggak asing kalau di Java itu ada yang namanya event listener ya, yaitu adalah interface di mana dia itu akan melakukan handler seperti event yang terjadi. Kalau dulu pas dulu OOP kan bikin codingan, nah itu bikin aplikasi tentunya ada yang namanya event ya. Event itu entah karena main game nggak usah diklik, entah karena belok kanan belok kiri kayak gitu-gitu, itu semua pakai event handler sama event listener. Lalu berikutnya ada berbagai macam nih. Kalau di Java ada beberapa macam event. Yang pertama ada action event, lalu ada event item event, ada window event, container event, terus ada component event, ada focus event, ada text event, ada key event, mouse event, sama adjustment event. Sama kayak eventnya ada listener-nya juga, ada kayak action listener, item listener, window listener, dan sebagainya. Jadi kalau saya lebih baik pakainya di Java. Kalau di codingan lainnya masih belum terlalu. Jadi itu aja sih mungkin yang saya dapatin dari exception handler sama event handling kayak gitu. Makasih Pak. Baik, terima kasih Joseph Wahyu Kristianto untuk presentasinya 6 menit dalam batas waktu yang ini. Sebagaimana yang sebelumnya, saya juga akan menanyakan beberapa hal. Pertama adalah kenapa kita menggunakan exception, Joseph? Kenapa kita tidak menggunakan if saja? Karena kadang-kadang ada kondisi di mana itu errornya itu nggak bisa kita definisiin pakai if mungkin. Atau contohnya dan juga kalau error itu misalkan terjadi bisa apa ya nyebabin program itu terminated gitu. Baik, tapi contoh seperti apa yang kita bisa if, contoh seperti apa yang kita mungkin tidak bisa pakai if? Oke. Jadi kalau nggak salah ya, tadi baca buku gitu, terus ada bahasa. Kenapa, Joseph? Kenapa? Iya. Tadi udah ada baca buku, ada bahasa yang ada exception handlernya, ada juga yang nggak dilengkapin kan. Nah, kalau yang if itu, kalau IOF mungkin masih bisa. IOF masih bisa kita pakai if. Lalu mungkin kalau yang nggak bisa itu contohnya kayak runtime mungkin ya. Runtime error, saya nggak pernah, kalau dulu selama ada runtime error, saya nggak pernah bisa bikin handlingnya langsung gitu loh. Itu pasti dari sistemnya. Jadi mungkin yang contoh nggak bisa pakai if mungkin runtime handler kayaknya. Runtime exception maksudnya, maaf. Itu dia. Tapi misalnya sebuah bahasa menyediakan exception handling dan menyediakan if ya. Nah, dalam bahasa tersebut, kira-kira apa yang kita bisa if dan apa yang kita tidak bisa if? Tadi kan Joseph mengatakan bahwa kesalahan di runtime, oke. Tapi maksud saya, tentu ada dong yang kita bisa if
Dan tentu ada dong yang kita, jadi maksud saya yang gini, exception sedikit banyak akan ada cost-nya. Ya. Nah, tentu ada hal yang kita, oke, yang seperti ini kita bisa if kok gitu loh. Nah, kira-kira yang mana yang kita bisa if, walaupun exception disediakan, Joseph? Oh, kalau dari pengalaman saya yang bisa di if itu IOF, error file itu bisa. Lalu exception seperti yang tadi yang saya bilang, yang try catch, yang input, misalkan harusnya input angka dan sebagainya, tapi dia ternyata ada alfabetnya, nah itu bisa langsung. Tapi mungkin kalau yang nggak bisa, runtime error. Jadi kayak array-nya karena kurang size, terus ternyata looping-nya itu lebih dari size array-nya, terus-terusan, kan itu nggak saya if-in kan kalau terjadi runtime itu gimana. Nah, mungkin kayak gitu sih. Contohnya runtime error pas pakai array, tapi kelebihan gitu pakai size array-nya kalau dulu di bahasa C. Baik, tapi bukankah panjang array kita bisa ketahui, Joseph, kenapa kita harus membiarkannya terjadi sehingga exception terjadi dan kita handle? Kenapa kita tidak memeriksa terlebih dahulu kira-kira menurut Joseph? Karena kadang-kadang pas kita coding kan kita kayak nggak sadar juga, kayak tiba-tiba coding, oh ada salah. Nah itu kadang-kadang butuhnya sistem, kita butuh aplikasi yang punya handler sistem kayak gitu, biar pas kita nggak sadar kita ngelakuin kesalahan, oh jadi sadar, oh ada kesalahan di sini, kayak gitu mungkin. Baik, baik. Saya paham ya. Ini jawaban yang praktikal dan jujur begitu ya. Baik. Tapi sekali lagi, misalnya contoh, misalnya pembagian dengan nol. Menurut Joseph, pembagian dengan nol tentu akan terjadi exception. Tapi apakah kita perlu menggunakan if untuk input dari user, atau kita biarkan saja inputnya berapapun lalu kita try? Menurut Joseph, kira-kira seperti apa pendapat Joseph? Kalau saya, kalau misalkan dia nggak boleh bagi nol, saya lebih baik saya bikin if-nya. Jadi saya kasih if, terus nanti saya tampilin message. Kalau inputannya ini nggak boleh nol, karena dia itu pembagi kayak gitu. Kalau saya, jadi saya buat if manual. Baik, Bikin itu kondisi. oke, terima kasih. Nah, satu lagi terakhir. Kalau input user yang nggak boleh nol jelas, kita bisa if karena input nggak pernah berubah ya. Sekali dia input nol, maka akan nol terus sampai dia input berikutnya kan ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa input yang nol ini kita bisa tolak gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir, kalau bekerja dengan file, memeriksa sebuah file ada atau tidak, apakah kita bisa gunakan if atau kita mungkin gunakan try catch? Oh, kalau itu pakai try catch. Karena terkadang bekerja dengan file itu kita nggak bisa tebak. Bisa aja kita dapat file dari orang langsung disuruh jalanin, kan kita nggak mungkin buka file itu dulu, terus ubah dulu. Oh ini ada yang nol, kita cek nol, nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu pakai try catch sih. Jadi di dalam try catch itu kalau misalkan inputnya ini nol, nanti muncul exception handlernya apa di catch-nya itu kan. Entah dia itu disuruh ngelakuin ulang lagi atau tampilin, oh di file ini inputannya itu salah, kayak gitu sih. Saya lebih prefer try catch kalau di situ. Maksud saya gini, Joseph. Misalnya kita ingin membuka sebuah file, kita ingin baca isinya. Ya, tapi sebelumnya kita ingin memeriksa file ini ada atau tidak gitu. Artinya file ini hanya akan kita baca kalau file ini ada dan bisa dibaca. Ya kan? Nah, Oh iya tentu iya. ada dan bisa dibaca itu adalah sesuatu yang bisa di-if-kan. Nah, menurut Joseph, apakah kita akan tetap menggunakan if saja atau kita akan menggunakan try catch, dan kalau try catch kenapa kira-kira? Kalau ini tergantung bahasanya. Kalau di C pasti saya kalau baca file saya pakai if. Kalau dia pointernya null berarti kan filenya nggak ada. Tapi kalau di Java mungkin saya akan pakai try catch. Tapi tergantung kasusnya. Cuma kalau misalkan filenya banyak, misalkan kita disuruh baca file banyak, filenya lebih dari satu, dan ini adalah salah satu filenya, kan nggak mungkin dong. Misalkan baru file kelima, file ke-6, ke-7, 8-nya berhenti karena file 5 ini nggak ada sebenarnya. Jadi kalau di Java mungkin saya akan lakuin try catch. Kenapa? Sehingga ketika ada error, ketika file 5-nya kosong, saya masih bisa lakuin catch sehingga dia
saya anggap continue ke file berikutnya. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Nah, saya tanggapi lagi ya. Misalnya filenya hanya satu nih, filenya hanya satu, jadi hanya file tunggal saja. Terus file ini kita tahu bahwa kita bisa memeriksa file ini ada atau tidak, kemudian bisa dibaca atau tidak gitu. Normalnya untuk bahasa yang support if dan exception, menurut Joseph, ketika bekerja dengan file tadi untuk baca isinya, tapi harus tahu dia sudah ada dan bisa dibaca atau tidak permissionnya, menurut Joseph akan pakai if atau try catch. Nah, kalau try catch kenapa? Kalau menurut saya mungkin lebih ke try catch sih. Soalnya di Java sendiri itu ada kelas file not found exception. Jadi try catch-nya itu saya bisa nanti bakal saya throw ke exception tersebut. Jadi saya nggak perlu udah didefinisi nama Java, saya tinggal pakai seperti itu. Baik. Tapi bagaimana kalau menggunakan if? Apakah ini juga bisa atau ini masih ada celah kalau kita pakai if, Joseph? Mungkin saya nggak tahu, cuman mungkin ada celah kalau di if. Kalau try catch mungkin lebih aman sih, karena sejauh saya coding Java, kalau pakai try catch dibandingkan if, try catch handlernya lebih bagus handlingnya. Oke, baik. Terima kasih ya Joseph untuk diskusinya ya. Jadi tujuan saya adalah supaya adik-adik semua mendapatkan pemahaman yang jelas seberapapun cakupan dari yang adik-adik presentasikan. Jadi maksud saya tadi menanyakan terus-menerus hal yang bahwa kalau sebuah bahasa punya if dan exception, ya kita perlu tahu kira-kira pemisahan yang jelasnya ya. Jadi kapan kita pakai if, kapan kita pakai exception. Artinya apa? Dari namanya kita tahu bahwa ini adalah exception, sesuatu yang harusnya nggak terjadi ya. Ya, sebuah pengecualian di luar normalnya program berjalan gitu. Artinya kalau if disediakan, berarti if memang punya use case tersendiri gitu. Sementara kalau exception disediakan, tentu juga punya use case sendiri. Dalam konteks ya keduanya mana tentu bisa itu ya tes. Agak putus-putus ya Pak. Sekarang bagaimana suara saya? Kedengaran tidak? Sudah jelas kembali Pak. Saya ulangi ya. Bahasa if dan ya. Sebentar saya pindah jaringan. Tes.
Kedengaran? Iya, Pak. Sebentar ya, saya coba pindah WiFi terlebih dahulu. Cuma kalau masih kedengaran, saya akan lanjut dulu. Jadi, ketika sebuah bahasa menyediakan keduanya, tentu maksudnya ada, ya, bahwa kalau if tentu ada use case-nya. Kalau exception juga ada use case-nya. Jadi, pada contoh di mana input user adalah jangan nol, misalnya akan dibagi sebagai pembagi, maka kita yakin bahwa kalau memang diberikan input sebuah bilangan, input ini akan terus sama sampai kita minta input lagi. Oleh karena itu, karena kita sudah yakin bahwa inputnya akan selalu nilainya demikian, tenang akan if-kan saja. Jika inputnya sama dengan 0, input tidak boleh 0. Tapi file ini unik ya. Pertama, kita mungkin bisa memeriksa bahwa file ini ada atau tidak. Detik ini kita periksa. Nah, terkait dengan file misalnya, file tidak sama dengan input dari user. Detik ini kita periksa bahwa filenya ada dan bisa dibaca. Kita punya permission untuk membaca. Begitu kita ingin baca, sistem mungkin menghapus file tersebut. User lain atau kita mungkin ada proses yang menghapus file tersebut. Lalu permissionnya mungkin bisa diganti. Lalu dalam konteks kita bekerja dengan file yang remote, koneksi jaringannya bisa saja terputus. Ya, sehingga pemeriksaan di awal bahwa kita tahu file ini ada, tahu file ini readable, tidak berlaku sepanjang kita bekerja dengan file tersebut. Ya, ini berbeda dengan input dari user. Ya, kalau inputnya adalah 0, maka selama dia tidak dikasih input lagi, maka inputnya adalah akan terus 0. Ya, tapi file udah jelas kita cek ada, udah jelas permissionnya bisa dibaca, readable, tapi detik yang sama file ini bisa dihapus. Network bisa terputus sehingga ada tapi tiba-tiba jadi tidak ada. Ya, nah, oleh karena itu ini adalah alasan yang tepat kenapa ini exception diperlukan. Ya, harusnya kita mungkin akan kombinasikan ya bahwa filenya ada, oke kita coba baca. Tapi bahwa di tengah-tengah operasional filenya ini terputus jaringannya atau file ini tiba-tiba dihapus atau permisinya berubah atau hard disknya rusak atau memorinya nggak cukup, sesuatu yang di luar kewajaran, maka disitulah fungsi dari exception. Ya, artinya adik-adik, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak. Jelas ya. Nah, artinya adik-adik perlu punya, ketika adik-adik diminta menjawab, ini satu bahasa punya if, punya exception. Lalu batasan mana di mana kita harus menggunakan if, di batasan mana kita harus menggunakan exception. Karena kalau semua exception ada cost-nya. Kalau input dari user yang jelas tidak pernah berubah kalau kita tidak minta input ulang, kita pun exception kan, ya exception bukan berarti tidak ada cost ya. Ada cost-nya di mana kita perlu lakuin sesuatu dulu, jam ke sana, lalu nanti andai kata ada kesalahan, jam balik lalu di catch. Ya, ini ada cost-nya ya. Sementara if relatif sederhana. Ini percabangan biasa. Ya, kalau inputnya adalah sama dengan 0, tampilkan pesan kesalahan, urusan selesai. Ya, jadi ada batasan jelas. Dan adik-adik perlu tahu bahwa untuk sesuatu yang memang kita nggak bisa yakin 100% bahwa ini akan sama kondisinya selama operasional, seperti halnya file, maka kita bisa atau kita menggunakan exception. Tapi untuk sesuatu yang sederhana yang kita bisa cek di depan dan tidak khawatir ini akan berubah state-nya, maka kita gunakan if. Ya, ya. Jadi adik-adik perlu memberikan jawaban yang pasti bahwa exception kita perlukan kalau memang ada sesuatu yang eksepsional yang mungkin terjadi. Ya, file sudah dicek ada, tapi tengah-tengah hard disknya bisa rusak, memori bisa habis, jaringan bisa berdisconnect, permission berubah, komputernya
sistem operasi yang terkendala sesuatu dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa terjadi. Masa kita mau cek satu persatu? Ya. Di pemrograman modern kita akan cenderung menggunakan exception. Ya, semoga adik-adik cukup jelas ya untuk diskusi dengan Joseph Wahyu dan tanggapan dari saya. Oke, terima kasih ya Joseph Wahyu Kristianto. Terima kasih Pak. Ya, sekarang ada lagi yang lain. Saya Pak. Rio, silakan. Ya, saya mau coba bahas tentang exception. Baik, silakan. Oke, untuk exception handling itu sebenarnya itu adalah suatu hal yang sebenarnya kita tidak ingin kita rasakan ya. Seperti kita tahu, exception tentunya itu akan mengganggu proses kinerja dari codingan kita. Nah, jadi exception ini apa sih sebenarnya? Nah, exception ini tuh mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat kita melakukan codingan. Mungkin error itu bisa berupa runtime ataupun yang lainnya. Nah, secara umum exception ini kita bisa kesalahan-kesalahan tersebut itu kita bisa temukan itu dengan beberapa kata kunci seperti try, catch, finally, atau mungkin throw atau throws. Nah, untuk beberapa kata kunci tersebut itu kita bisa menyelesaikannya dengan exception handling ini. Nah, untuk exception sendiri itu sekarang saya kasih contoh untuk di pemrograman Java. Nah, untuk di pemrograman Java itu biasanya yang sering terjadi itu ada kesalahan dari kesalahan berupa aritmatika exception. Itu biasanya kita melakukan perhitungan aritmatika, tetapi terjadi bug atau kesalahan gitu. Misalnya tadi yang seperti Bapak katakan itu angka tersebut dibagi 0. Nah, selanjutnya itu ada kesalahan berupa null pointer exception. Jadi kesalahan ini itu bila objek yang ingin diakses masih nol, maka kita tidak bisa akses metode dari objek tersebut. Nah, yang ketiga, number format exception, di mana bila kita ingin melakukan casting type data berupa string ke integer, biasanya ada kesalahan ini kalau memang terdapat kesalahan. Nah, yang keempat itu ada I/O exception. Itu ini terjadi itu bila misalnya nih ada data yang diminta itu berupa angka, namun kita malah memasukkan data tersebut berupa suatu string. Nah, itu bisa terjadi I/O exception. Ini exception itu dari apa sih? Dari sumbernya itu dibagi menjadi bisa dikatakan dibagi menjadi dua, di mana yang pertama exception itu dilempar dari Java Runtime System, di mana hal ini berhubungan dengan kesalahan-kesalahan fundamental yang aturan yang ada di bahasa Java. Jadi misalnya nih batas suatu array itu 100, kita malah memasukkan batas suatu array itu 1000. Nah, tentunya ini akan terjadi exception. Nah, yang kedua itu exception yang dihasilkan secara manual. Umumnya ini nih digunakan untuk melaporkan kondisi kesalahan pada saat kita memanggil suatu metode. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Rio, terima kasih untuk presentasinya. Masih ada waktu tanya jawab ya, karena ini baru 2-3 menit. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi Rio menyebutkan tentang finally. Kira-kira menurut Rio, kenapa ya sebuah bahasa sudah menyediakan try catch, tapi finally juga disediakan? Kira-kira menurut Rio kenapa? Maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Oh, baik.
tadi Rio menyebutkan soal finally, ya kita sudah punya try catch. Kenapa ya? Apa guna finally dan kenapa kita diberikan kesempatan untuk melakukan code di blok finally tersebut? Di blok finally tersebut. Oke. Sebenarnya pada saat kita ngoding ya, apalagi tidak ada exception yang dilempar, itu blok finally itu tuh akan dieksekusi, biasanya itu kan akan dieksekusi setelah blok try. Iya, kalau nggak salah setelah blok try. Nah, ketika exception dilempar, blok finally itu akan dieksekusi setelah blok catch yang menangani exception yang sedang terjadi gitu, Pak. Oke, berarti menurut Rio bahwa apapun kondisinya, exception terjadi ataupun tidak, blok finally ini akan selalu dikerjakan, betul? Iya, Pak. Tapi contohnya apa? Kegunaannya apa menurut Rio? Contohnya. Nah, kenapa kita diberikan hal seperti itu? Contohnya, mungkin gini, pada saat kita try kan, try itu berupa array nih, angka 1, 2, 3. Nah, tetapi pada saat catch pun dia nggak pada saat catch pun dia nggak masuk gitu. Jadi kita finally itu untuk mengeprint suatu hal yang nggak masuk juga di catch. Jadi misalnya kita ngeprint finally, maka pada saat kondisi di try sama catch nggak masuk, maka dia akan ngeprint finally gitu. Mungkin jawabannya gitu. Baik, saya tanggapi sebentar ya. Saya izin 30 detik sebentar ya. Sebentar ya. Iya, Pak. Baik, suara saya kedengaran sekarang, Rio dan adik-adik sekalian? Kedengaran. Baik, menanggapi jawaban Rio ya. Jadi kita diberikan block finally, sebuah bahasa menyediakan cara bahwa exception terjadi ataupun tidak, block finally akan selalu dikerjakan. Nah, tujuan yang biasanya kita sering, use case yang kita biasanya sering temukan itu adalah ketika kita ingin clean up sesuatu, misalnya file, kita sudah buka file, ya, file ini normal operation, kita bekerja dengan wajar, tidak ada exception, ataupun ada exception, file ini akan perlu kita close, ya. Jadi file adalah sebuah resource yang terbatas. Kalau kita perhatikan lebih lanjut di operating system, kita maksimum file yang boleh dibuka itu ada batasnya, ya. Sehingga ketika kita sudah membuka sebuah file, anggap kita buka sangat banyak file, anggap proses lain juga buka sangat banyak file. Kalau masing-masing proses ini membuka file lalu tidak menutupnya dengan sempurna, maka jumlah file yang terbuka ini akan tetap tinggi. Nah, padahal kita tidak ngapa-ngapain. Oleh karena itu, setiap kali kita selesai bekerja dengan file, maka kita akan close. Kita perlu close. Close-nya di mana? Apa kita akan close di dalam blok try-nya, atau kita akan close dalam blok exception terjadi? Nah, yang
Yang jelas kita akan close apapun yang terjadi. Mau terjadi exception atau tidak, kita perlu close filenya. Oleh karena itu, block finally kita bisa gunakan. Ya. Sebagai contoh, database connection. Database connection juga ada batasnya. Database server itu perlu menjaga supaya sistemnya tetap stabil dengan memaintain misalnya maksimum connection-nya ada berapa. Maksimum connection-nya boleh berapa, ya, maksimum connection limit ya. Kalau kita membuka database connection, lalu kita tidak close, berarti maksimumnya ini berarti jumlah koneksi yang terbuka akan tetap tinggi dan satu waktu akan mencapai maksimum, padahal tidak ngapa-ngapain. Ya, jadi oleh karena itu sama seperti halnya dengan file, database connection juga termasuk resource yang terbatas, yang setelah kita membuka kita perlu menutupnya. Nah, dalam operasional yang normal, tentu setelah kita try pun sesuatu bekerja sebagaimana seharusnya, tidak ada exception, maka lanjut ke block finally dan kita close database connection-nya. Tapi bagaimana kalau ada kendala? Kita sudah open dengan sukses, kita mau query, tiba-tiba query-nya gagal gara-gara sintaksnya error misalnya. Nah, oleh karena itu sudah terbuka koneksinya, tapi kita terjadi exception, kita masuk ke block catch. Nah, di situ setelah catch-nya selesai, kita akan lanjut ke finally dan disitulah kita bisa cek kalau memang ada resource yang terbuka sebelumnya, kita bisa close. Memastikan ini semua terjadi dengan baik, itu adalah salah satu guna dari block finally. Pak, maaf rada putus-putus. Oh, baik. Saya ulangi, mungkin kalau saya ulangi dari ini ya. Jadi ada resource yang terbatas. Contohnya adalah file. File adalah resource yang terbatas karena operating system itu memaintain jumlah file yang boleh dibuka, jumlah maksimum file yang boleh dibuka. Ya. Database juga sama. Database ada maksimum koneksi yang bisa dilayani. Ya. Kalau program kita membuka file atau database connection lalu tidak menutupnya dengan sempurna, maka jumlah file yang terbuka akan tetap tinggi dan jumlah database connection yang lagi terhubung akan tetap tinggi. Ini membuat membuka file berikutnya atau koneksi berikutnya akan ditolak oleh OS ataupun oleh database servernya. Sebagai programmer, kita bertanggung jawab untuk menutup resource yang kita sudah buka sebelumnya. Kalau kita sudah open file, kita perlu close. Kalau kita sudah open database connection, kita perlu close. Tapi close-nya di mana? Close-nya kapan? Apakah kalau tidak ada exception saja atau kalau exception saja? Nah, yang kita perlu lakukan adalah kita close kapanpun itu terjadi. Exception ataupun tidak. Ya, jadi misalnya kalau kita membuka database connection atau kita membuka file, operasional normal-normal saja, nggak ada exception. Nah, artinya block try-nya dikerjakan sukses, block catch-nya nggak pernah dikerjakan, tapi finally akan selalu dikerjakan. Nah, bagaimana kalau terjadi kesalahan? Database-nya dibuka dengan baik, bisa. Kemudian kita try, lalu di sana ada kesalahan query, gara-gara sintaks SQL-nya keliru. Nah, tapi kan database kita sudah buka. Nah, karena keliru, catch-nya akan dikerjakan. Nah, setelah kita catch, kita akan lanjut ke finally. Nah, di finally kita cek, kalau dibuka dengan sukses tadi koneksi database-nya, kita harus close. Ya. Jadi, apapun yang terjadi, ada atau tidak exception, finally akan dikerjakan. Salah satu yang kita lakukan di sana adalah menutup atau close resources yang sudah dibuka sebelumnya. Ya. Karena resources tersebut terbatas. Ya, entah jumlah file yang bisa dibuka dikontrol oleh OS-nya atau jumlah koneksi database yang dibatasi oleh database servernya. Ya. Demikian, semoga jelas ya Rio, suara saya kedengaran. Kedengaran Pak, jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, tapi karena adik-adik lahir kurang lebih tahun 2000 awal begitu ya, betul? Iya Pak. Nah, dia betul. Dan diasumsikan adik-adik tidak membuat program sebelum tahun 2011. Apakah betul?
Iya, Pak. Baik, maka adik-adik mungkin akan menggunakan kalau Java adalah versi Java 7 ke atas. Java 7 dirilis tahun 2011. Ya, di mana di Java 7 diperkenalkan try with resources. Ya, sebagai contoh, saya share screen. Adik-adik bisa download juga ya buku kalau perlu buku Java saya. Ya. Oke. Jadi apabila ada resources yang mengimplementasikan interface auto closable, ya, kita tidak lagi perlu menutupnya secara manual, sehingga block finally, kalau hanya untuk menutup database connection misalnya, kita nggak perlu lagi. Ya, karena dengan try with resources, ya ini akan dilakukan otomatis, ya. Sebagai contoh di database connection ini, try, kita buka kurung connection, kita buka koneksinya. Nah, karena Java SQL Connection itu adalah interface turunan dari auto closable, ya maka begitu selesai ini akan di close. Ya. Jadi adik-adik yang membuat program kalau menggunakan Java setelah Java 7 dirilis di tahun 2011, ya adik-adik mungkin akan menggunakan bentuk try seperti ini, sehingga kalau kebutuhan finally adalah hanya untuk meng-close sebuah resource, maka ini mungkin tidak lagi dilakukan karena try with resources tujuannya adalah untuk itu. Ya. Ya. Oke, saya harap koneksinya baik-baik saja internetnya. Kita akan lanjut kalau ada yang ingin presentasi berikutnya. Setelah Joseph Wahyu Kristianto dan Rio Octavianus, ada lagi? Saya, Pak. Laurencia Fedora Hartono. Baik, silakan Laurencia Fedora. Jadi, saya ini mau bahas tentang concurrency. Jadi, menurut pemahaman saya itu, concurrency itu adalah suatu kondisi itu di mana dalam suatu program adanya proses-proses atau subprogram yang berjalan secara bersamaan. Nah, proses ini itu bisa saling berkaitan ataupun masing-masing program ini tuh berjalan tidak berkaitan satu sama lainnya. Kemudian tuh concurrency ini bisa terjadi di 4 tingkatan. Yang pertama itu instruction level. Terus yang kedua itu bisa terjadi di statement level tuh, contohnya kayak print secara bergantian. Bukan secara bergantian, jadi itu kayak programnya ini tuh seakan-akan kayak berjalan bergantian, padahal tuh dia tuh berjalannya bersamaan. Terus yang ketiga itu di unit level, jadi kayak di function gitu. Nah, yang keempat nih di tingkat program level. Jadi ada 2 program atau lebih itu berjalan secara bersamaan. Nah, concurrency ini kan menjalankan lebih dari satu program, maka dibutuhkan adanya sinkronisasi supaya itu prosesnya bisa berjalan dengan baik. Nah, sepengetahuan saya itu ada 2 jenis sinkronisasi. Yang pertama itu kompetitif sinkronisasi, di mana itu jadi satu program atau lebih ini berjalan, jadi dia itu kayak saling balapan gitu, istilahnya lah. Nah, kalau yang kedua itu yang cooperation synchronization. Jadi misalnya ada 2 program yang berjalannya ini bersamaan. Nah, tapi itu misalnya ada program A sama B. Nah, tapi ini si B ini berjalan membutuhkan data ketika si A ini jalan duluan gitu. Kemudian kalau contohnya concurrency dalam Java itu yang saya tahu tuh kayak thread gitu. Nah, thread sendiri ini bisa kayak kalau misalnya diinisialisasi itu dia nggak langsung jalan gitu. Jadi kita cuman bisa ngatur gitu kapan dia ini jalan gitu. Nah, kemudian thread ini juga bisa kayak di pause beberapa detik, kayak apa ya, nggak kayak setiap detiknya tuh dia tuh berjalan gitu. Kemudian
thread ini juga bisa kayak interupsi gitu, kayak pakai thread.sleep, kemudian thread ini juga bisa di-join gitu. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Baik, Laurencia Fedora, terima kasih untuk presentasinya. Sebagaimana yang lain juga, mari kita akan diskusi ya untuk melihat kira-kira yang lain diharapkan juga ikut ya untuk menyimak supaya adik-adik mendapatkan sesuatu dari mata kuliah ini ya. Sekarang begini, pertanyaan yang paling mendasar dulu Laurencia Fedora. Kenapa ya kira-kira concurrency disediakan? Mungkin itu kalau misalnya dalam beberapa program gitu Pak, emang dibutuhin concurrency. Kalau menurut pengalaman saya Pak, waktu CAU berapa itu kayak pernah diajarin tentang thread. Nah, thread-nya itu tuh diterapin kayak dalam sebuah game. Nah, game-nya tuh misalnya kayak apa ya, dia itu ada, jadi si game-nya ini jalan, nah tapi kayak dia itu ningkatin kalau misalnya kayak dibunuh atau apa nanti HP-nya tuh naik sendiri gitu Pak, kayak darahnya dia tuh nanti naik sendiri. Nah itu kan pasti butuhin concurrency kan, nggak mungkin kayak program ini tuh misalnya dia naikin HP, program utamanya itu berhenti gitu. Menurut saya kayak gitu. Baik, baik. Oke, nanti kita akan lebih lanjut ya. Terus anggap sebuah bahasa menyediakan concurrency. Dalam misalnya multithreading, ya kita tahu bahwa sejumlah thread bisa saling berbagi sebuah variabel. Ya, variabel ini bisa diakses bersama oleh sejumlah thread. Tadi Laurencia Fedora mengatakan bahwa ada sinkronisasi. Ya, kira-kira menurut Laurencia Fedora, tujuan sinkronisasi ini apa ya? Kalau ada sebuah variabel nih, misalnya variabel A, tipenya integer, ya mau dijumlahkan mau dikurangi oleh dua thread sekaligus, kita lihatnya sekaligus. Nah, apa guna sinkronisasi di sana kira-kira? Menurut saya itu kan dia mengakses variabel yang sama kan Pak. Nah, bisa aja kalau misalnya nggak ada sinkronisasi, itu terjadi bentrok. Jadi misalnya kita inisialisasi variabel X itu nilainya 0, terus thread 1 ini nambahin 1. Nah, berarti kan hasil X-nya itu kan udah 1, tapi bisa aja program B itu tuh mengaksesnya itu kan berarti harusnya X-nya udah 1, tapi dia tuh 0 lagi gitu. Jadi dia nambahinnya 1 lagi, padahal kan harusnya udah jadi 2 karena X-nya udah berubah jadi 1. Jadi nanti programnya kacau gitu Pak menurut saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang baik, Laurencia Fedora. Kita akan bahas lebih lanjut karena hari ini kita membahas concurrency, tapi ini sudah presentasi yang bagus ya terkait dengan concurrency. Beberapa hal detail kita akan lanjutkan nanti dan di minggu depan ya kalau nggak cukup waktunya. Ya, terima kasih ya, waktunya sudah cukup 5 menit lebih 6 menit ya. Sekarang selain Joseph Wahyu, Rio Octavianus dan Laurencia Fedora ada lagi? Satu orang lagi misalnya, satu lagi aja. Ya, kalau kita sekarang, kemarin sesi lalu ada 4 yang presentasi, hari ini baru 3, jadi baru 7, sehingga kita di sini ada 32, kalau baru 7, maka kita masih punya 25, kalau kita punya sesi tanggal 20, tanggal 27, dan tanggal 3, kita berarti 25 dibagi 3 ya. Kurang lebih satu sesi nanti akan ada sekitar 8 sampai 9. Ya, mungkin kita perlu lebih ketat dari sisi waktu ya. Tapi kalau ada yang hari ini mau silakan satu lagi. Kalau tidak kita lanjut materi. Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut ya. Nah, exception sendiri harusnya kita akan bahas di minggu depan. Jadi beberapa hal mendetil terkait exception kita akan bahas di minggu depan. Hari ini kita ingin fokuskan bahwa ketika adik-adik berbicara exception, ini memang maksudnya adalah exceptional situation ya.
sesuatu yang harusnya tidak normal terjadi. Ya, kita akan bahas lebih detail di minggu depan. Tapi batas yang jelas bahwa kapan kita if dan kapan exception tadi kita sudah singgung. Ya, adik-adik diwajibkan untuk memahami dengan baik kapan if, kapan exception. Tidak mungkin semua if karena ada yang tidak bisa dilakukan. Tadi misalnya file. Ya, tidak mungkin juga semuanya exception. Kalau gitu apa gunanya if? Ya. Jadi adik-adik perlu memahami dengan jelas yang tadi kita sudah diskusikan panjang lebar dengan Joseph Wahyu dan Rio Octavianus ya. Jadi adik-adik perlu memahami ini, siapa tahu nanti ini diterapkan di dunia nyata atau diujikan ya, mana kita tahu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan concurrency? Saya ada, tapi saya absen terlebih dahulu ya supaya ini sebentar ya, saya share screen. Baik, 32/32 semuanya masuk. Pak, Iya, kalau misal maju sekarang boleh nggak, Pak? sekarang boleh. Silakan, Oh. silakan dengan apa bacanya apa, Juvian ya? Jovian, iya Pak. Jovian, oke, silakan Jovian. Oke, sekarang saya akan membahas tentang concurrency. Nah, jadi concurrency itu sebuah konsep yang sangat praktikal dan juga benar-benar berguna untuk pemrograman di era sekarang. Nah, jadi kenapa sih ada concurrency? Nah, concurrency itu muncul karena seperti yang tadi udah dijelasin, bahwa dalam satu program, mungkin aja dari subprogramnya itu harus berjalan di waktu yang sama. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, juga misalkan kayak ada penggunaan data yang bersama, field yang bersama, itu dibuatlah konsep concurrency itu yang lebih kita akrab kenal dengan sebutan multithreading, salah satunya. Nah, di concurrency itu ada beberapa konsep nih. Yang pertama adalah kalau misalkan kita mengakses sebuah subprogram di waktu yang sama dan itu memungkinkan terjadi deadlock. Nah, deadlock itu apa sih sebenarnya? Deadlock itu keadaan di mana dua buah proses atau lebih itu saling menunggu. Jadi istilahnya nggak ada yang berjalan, tapi malah jadi muter-muter gitu. Nah, terus ada juga konsep paralel. Nah, kalau concurrency itu diibaratkan dua barisan dari antrian yang mengarah ke satu toko misalkan. Tapi ada juga konsep paralel di mana ada dua barisan yang mengantri di
dua toko. Jadi waktunya sama-sama jalan sama-sama ada dua antrian itu di mesin toko yang berbeda. Jadi misalkan ibaratnya ini dari pengetahuan saya bahwa sistem paralel itu prosesnya itu lebih berbeda dibandingkan concurrency. Nah, terus dari pengalaman saya ingin bagikan bahwa terkadang kalau misalkan kita menjalankan program, apalagi kalau misalkan kayak OOP, kayak Java gitu, nah itu kan prosesnya itu terjadi di main thread-nya. Nah, kenapa dibutuhkan concurrency juga? Karena untuk proses itu, untuk virtual machine-nya, terutama ini kalau untuk menyangkut tentang Java-nya, itu ada batasan atau threshold di mana di main thread itu prosesnya nggak boleh terlalu banyak. Misalkan kayak pas kita meload sebuah gambar gitu, nah itu kalau misalkan terlalu banyak, karena kan kalau misalkan gambar, apalagi kalau dari database, kita harus download dulu terlebih dahulu untuk dijadikan bitmap, itu bakal berat di main thread-nya. Oleh karena itu kita buat di thread terpisah, sehingga ketika thread main-nya udah jalan, nah itu bisa sambil di loading juga, seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang concurrency. Baik, Jovian, terima kasih. Ada pertanyaan dari saya. Iya, Pak. Kalau di satu toko ada dua baris antrian, ya, dua baris antrian dilayani oleh satu orang pengunjung, ya, satu orang pelayan, ya. Tapi ada dua antrian, misalnya. Iya. Misalnya ada satu toko, ya, lalu ada satu mesin, ya, atau satu pelayan melayani dua baris antrian, oke? Terus toko satunya lagi itu punya dua pelayan atau dua mesin melayani dua antrian. Jadi masing-masing antrian baris dilayani oleh satu mesin atau satu pelayan yang dedicated, ya. Menurut Jovian, di analogi yang pertama tadi sama yang kedua itu bedanya apa secara prinsip, Jovian? Bedanya kalau di toko yang satu mesin, satu pelayan itu dua barisan juga, itu dia mengarah ke proses yang sama atau ke tujuan yang sama gitu. Sedangkan di kasus kedua itu kan dia tujuannya beda tuh, tapi sama-sama berjalan gitu, Pak. Betul, tapi apa yang dirasakan oleh si pengunjungnya kira-kira? Atau apa yang dirasakan oleh orang yang melihat gitu? Oh, kalau misalkan proses itu dibagi, misalkan satu proses yang besar dibagi menjadi dua, kayak yang di kasus paralel tadi, itu harusnya waktu yang dibutuhkan itu bakal lebih sedikit ya, kalau dipikirkan secara logika. Oke, jadi di toko yang satunya, yang kedua, bahwa kalau ada dua mesin atau dua pelayan, maka antriannya akan selesai lebih cepat, betul ya, Jovian, ya? Betul, Pak. Nah, tapi dia butuh dua pelayan atau dua mesin, betul ya? Iya, benar. Nah, lalu bagaimana kesan Jovian terhadap yang pertama? Kalau yang pertama itu kan sebenarnya dua proses. Mungkin di proses itu bisa aja terjadi hal yang berbeda gitu, tapi tetap mengarah ke tujuan yang sama gitu, Pak. Nah, dia itu lebih less cost, tapi dia itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama gitu, misalkan. Kalau less cost itu dari segi memorinya, atau mungkin connectivity dengan networknya, kayak gitu sih, Pak. Baik, nah jadi mungkin kalau kita lihat dari dua analogi tersebut, ya, toko pertama dia punya satu mesin saja atau satu pelayan saja, tapi dia terima dua antrian. Apa yang, kalau menurut Jovian lagi ngantri, menurut Jovian kesannya apa kira-kira si toko ini? Sebenarnya bisa dibuat satu antrian panjang aja sih, Pak. Betul, tapi kalau dia buat dua antrian atau tiga antrian, padahal yang melayani satu, menurut Jovian, apa yang Jovian rasakan gitu? Ini dari perspektif mana nih, Pak? Termasuk misalnya anggap Jovian salah satu yang antri lah gitu. Oh. Iya benar sih. Menurut Jovian, apa yang Jovian rasakan kalau Jovian termasuk salah satu yang ngantri, ada dua baris padahal yang melayani satu. Cuma Jovian belum tahu, belum sampai ke depan belum tahu yang melayani cuma satu gitu loh.
Tapi apa yang Jovian rasakan gitu, persepsinya Jovian ketika sedang ngantri nih, apa yang Jovian rasakan dengan model seperti itu? Mungkin kalau saya jadi yang ngantri itu, saya bakal ngerasa kayak, ini kok lama banget ya gitu. Terus kok jalannya bareng-barengan gitu loh. Maksudnya, misalkan antrean kiri dulu jalan, habis itu kanan dulu gitu. Tapi setidaknya antriannya nggak terlalu panjang gitu ya, Jovian ya? Iya, betul, Pak. Ya, jadi di satu sisi ketika kita belum sampai di depan, kita mungkin merasa bahwa paling tidak sepertinya ada dua yang melayani lah. Toko ini lumayan begitu ya. Begitu Iya. sampai di depan kita baru tahu, oh rupanya cuma satu gitu. Tapi setidaknya pada saat lagi ngantri mungkin ya nggak terlalu emosi begitu ya. Iya benar. Kalau toko yang satunya yang punya dua mesin atau dua pelayan, memang dia invest lebih pada resources-nya. Bahwa memang bisa lebih cepat selesai karena memang ada dua mesin atau dua pelayan yang dedicated melayani masing-masing antrian begitu ya. Iya. Jadi tadi yang Jovian katakan selesai lebih cepat begitu. Nah, baik, terima kasih Jovian untuk presentasi dan diskusinya. Oke, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Mari kita ya sama-sama. Mari kita akan lihat penjelasan teknikalnya ya. Terkait saya akan share screen. Kita masih punya kesempatan sebentar ya. Saya ada presentasi yang bisa adik-adik download di webnya saya terkait dengan concurrency. Ini sudah 4 tahunan tapi mungkin masih kita bisa terapkan. Ya, sudah muncul ya adik-adik ya? Udah, Pak. Ya, baik. Jadi intro ke concurrency dan multithreading sebelum kita masuk ke bahasanya. Kita akan lanjut ini di sesi ke depan, cuma kita akan bahas sedikit di awal. Concurrency, ya, tugas-tugas yang jalan pada waktu yang overlap, ya. Ya, seperti kita ngantri di toko tadi, toko pertama, di mana dua baris antrian yang melayani cuma satu. Dari sisi pandang kita sebagai yang ngantri, setidaknya kita merasa dilayani, ya. Programnya kita itu lebih usable kalau kita bicara dari sisi program. Ya, artinya web browser misalnya, pada saat dia mendownload data dari server halaman webnya, pada saat bersamaan dia bisa menampilkan apa yang ada dulu sebelum selesai dan kita bisa cancel misalnya. Ya, ini tentu akan lebih usable. Ya, artinya dibanding kalau downloadnya harus selesai dulu halaman webnya, setelah itu baru digambar di kanvasnya, baru kita bisa cancel. Ngapain kita cancel udah selesai juga? Ya, artinya program akan lebih usable dengan adanya concurrency. Cuman memang kita tidak bisa selalu memastikan behavior dari tugas-tugas ini non-deterministik ya. Dan kita bisa lakukan ini di mesin yang prosesornya tunggal. Ya, dan kita perlu pastikan jangan dicampur adukan dengan paralelisme ya. Paralelisme adalah toko dengan dua pelayan dan dua antrian. Ya. Tugas itu berjalan bersamaan. Hasilnya apa? Programnya akan lebih cepat. Antrian di toko kedua karena dia punya dua mesin atau dua pelayan. Maka dengan dua antrian masing-masing melayani satu, tentu akan selesai lebih cepat ya. Tapi ini butuh investasi lebih. Ini butuh prosesor atau butuh dukungan dari hardware. Ya. Program kita kalau berjalan paralel, misalnya mengolah angka, memproses angka dari 1 juta angka, kita proses masing-masing setengah juta, tentu akan lebih cepat selesai. Ya. Ya, dibanding dengan yang single prosesor tadi. Ya. Jadi secara umum ini deterministik. Kita bisa pahami bahwa oke, ini ya kita ngerti ya kalau jalan bareng setengah juta mungkin akan selesainya berbarengan gitu ya. Ya. Jadi ini adalah analogi yang tadi saya tanyakan ke Jovian, kalau tokonya tadi satu mesin, satu pelayan dengan dua garis antrian, ya paling nggak orang merasa dilayani lah gitu ya. Tapi untuk toko dengan dua mesin, dua pelayan, dua antrian, jelas akan selesai lebih cepat. Ya. Jadi dua konsep ini adik-adik perlu bedakan ya, concurrency dan paralelisme. Nah, kalau kita bicara concurrency, implementasinya seperti apa? Ya, contohnya adalah multithreading
ya beberapa thread control dan beberapa proses operating system dengan forking. Ya, sebentar adik-adik ya, sebentar ya. Baik, apakah suara saya kedengaran sekarang? Kedengeran. Kedengeran, Pak. Kita lanjut ya. Ya, jadi tadi ada dua implementasi yang kita umum temukan, multi-threading ataupun dengan beberapa proses operating system ya, dengan forking. Nah, pada multi-threading ya, jadi implementasi yang di atas, aplikasi akan lebih responsif ya. Tentu kalau kita bisa download lalu kita bisa cancel, dan ketika kita cancel benar-benar di cancel, tentu aplikasi ini akan lebih responsif, usernya akan lebih happy ya, terutama kalau kita bekerja dengan proses yang I/O bound. Jadi I/O-nya yang makan waktu sebagian besar, misalnya networking, kita mau connect aja udah butuh waktu, kita mau proses karena keterbatasan misalnya bandwidth, justru inilah yang paling makan waktu gitu kan. Sekali kita dapat, prosesnya sih cepat. Suara saya kedengaran sekarang? Kedengeran, Pak. Oh ya, baik. Tes. Kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke, nah jadi aplikasinya akan lebih responsif. Ya, kalau sebagian besar waktu tunggu adalah proses jaringannya atau database operation-nya, sebenarnya tanpa adanya concurrency, rasanya kurang nyaman ya, karena waktu tunggu itu sebagian di I/O-nya. Ya. Jadi bukan prosesornya misalnya. Ya, nah jadi dengan adanya concurrency dalam bentuk multi-threading implementasinya, aplikasi ini akan lebih responsif. Kita bisa cancel sementara lagi download misalnya. Ya. Kita bisa geser-geser ukuran window-nya ketika lagi memproses data dari server misalnya. Ya. Jadi itu adalah salah satu kegunaan dari multi-threading concurrency. Ya. Terus dibanding dengan membuat proses baru di operating system, ya, membuat thread akan lebih ringan, ya. Mereka share sebagian resources dibanding dengan proses yang masing-masing sendiri-sendiri, ya. Dan perpindahan konteks antar thread itu akan lebih cepat dibandingkan dengan perpindahan antar proses, ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian pada multi-threading kita setidaknya kenal preemptive. Preemptive itu berarti kalau kita punya 5 thread, yang kontrol perpindahan itu adalah satu schedulernya. Dia akan mengontrol sekarang giliran thread 1, lalu giliran thread 2, giliran thread 3, 4, 5, walaupun si thread 1 itu belum selesai sepenuhnya. Algoritma penjadwalannya bilang bahwa sudah harus ganti nih thread 2. Maka gantilah thread 2 yang jalan, thread 1 di pause dulu. Itu preemptive. Ya. Sistem ini akan lebih pasti ya, dalam artian tidak ada satu thread yang memakan waktu dan nggak mau lepas-lepas gitu. Lawannya adalah cooperative threading. Kooperatif adalah non-preemptive, lawannya. Ya, schedule-nya tidak meminta perpindahan thread. Ya, thread-nya sendiri yang bilang, oke, saya sudah selesai, gantian deh kamu begitu. Ya, artinya pada komputasi
yang terbatas dayanya, ini akan membuat lebih efisien karena jumlah threadnya juga mungkin nggak banyak, tidak ada yang mengatur perpindahan terus-menerus. Kalau terus-menerus pindah itu juga ada cost-nya. Ya. Lalu tadi yang dibahas oleh Laurencia mengatakan bahwa kalau ada dua thread yang mengakses satu variabel yang sama, lalu masing-masing ingin menjumlahkan, bisa saja terjadi tidak konsisten, tidak terjadi inkonsistensi. Ya, ini kita bisa jelaskan dari sisi instruksinya, bahwa kalau kita punya A sama dengan 1, lalu A sama dengan A plus 1, ya, operasi increment yang harusnya nggak rumit, tapi mereka bukan satu instruksi, mereka lebih dari satu. Ya. Contoh, untuk yang penjumlahan saja, A sama dengan A plus 1. Pertama, dia akan load variabel A, ya, karena A plus 1. Lalu kita akan load konstan 1, karena ada plus 1-nya. Lalu dijumlahkan binary add. Lalu ada store penjumlahannya ditaruh di variabel A. Ya. Nah, bagaimana kalau di tengah-tengah ini di baris 6, lalu baris 9, tahu-tahu perpindahan thread terjadi. Maka thread berikutnya akan dapat giliran dijalankan. Kembali ke thread ini, dia sudah mendapatkan nilai yang tidak update atau nilai yang tidak konsisten. Ya. Ini menjelaskan kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Ya. Penjumlahan dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Lalu lanjut berikutnya, bagaimana dukungan multithreading pada berbagai bahasa. Pada Java misalnya sudah ada sejak versi 1 tahun 96 ya, adik-adik belum lahir. Ya. Jadi sudah ada sejak awal. Artinya dukungan threadingnya sangat matang, sangat terbukti oleh waktu ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan di Python? Python dalam bentuk modul ya, dan ada perkembangan terus-menerus ya. Hanya saya tidak ikuti lagi, adik-adik mungkin perlu cari lebih lanjut ya. Baik. Nah, sekarang secara khusus kita membahas tentang multithreading di GUI. Ya, kita akan stop sampai di sini. Selebihnya kita akan bahas di minggu depan. Tapi prinsipnya sekarang begini. Pustaka GUI atau kerangka kerja atau framework GUI populer itu adalah umumnya tidak thread safe. Ya. GTK Plus atau Qt atau Swing itu adalah tidak thread safe. Lalu bagaimana kalau bahasanya menyediakan multithreading, sementara GUI library-nya tidak thread safe? Ya. Nah, jadi ada sejumlah aturan yang disarankan oleh si pustaka-pustaka ini, ya, misalnya di GTK Plus, ya hanya menggunakan widget GTK Plus atau GDK dari thread utama. Dan di Swing kita menggunakan EDT kalau kita ingin mengakses komponen GUI misalnya. Ini adalah aturan-aturan yang diminta oleh si pustaka. Apakah programmer lalu kemudian bisa tidak menaati ini? Bisa saja, tapi ada konsekuensinya. Ya. Jadi adik-adik sampai di sini perlu memahami ya bahwa pustaka-pustaka GUI populer yang tidak thread safe, sementara bahasa yang menggunakannya adalah mensupport multithreading. Nah, solusinya adalah mungkin dengan aturan-aturan ini, ya. Aturan-aturan yang mungkin tidak terlalu, artinya si program ini mungkin tetap bisa akses komponen Swing dari main thread misalnya, tapi ada konsekuensinya. Ya, nah, ini semua adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika kita berbicara tentang multithreading sebagai salah satu bentuk dari concurrency, implementasi concurrency dalam program yang mengakses graphical user interface ya. GUI berarti kita ada tombol, ada text box, ada menu dan sebagainya. Ya. Oke. Kita akan lanjut di sesi berikutnya ya. Untuk concurrency dan exception dan presentasi adik-adik di sesi berikutnya. Tapi saya ingin bahwa sampai di sini adik-adik benar-benar paham ya. Karena tujuan kita adalah ada sesuatu yang adik-adik bisa dapatkan dari
mata kuliah ini ya. Oleh karena itu kita akan presentasi supaya saya bisa melihat adik-adik nyaman atau tidak di topik apa begitu ya. Dan beberapa topik yang sangat penting kita tidak bisa salah kaprah ya. Artinya seperti kapan if, kapan exception. Ini sangat penting ya. Bukan saja penting untuk mata kuliah ini, tapi penting buat adik-adik ke depan. Misalnya adik-adik join sebuah tim besar nantinya. Ya, tim ini kan tentu tidak sendiri-sendiri ya. Ini karena kerja tim, masing-masing mungkin kolaborasi. Dan dalam proses kolaborasi tersebut tentu ada aturan. Nah, dalam aturan tersebut mungkin dinyatakan bahwa variabelnya harus seperti apa, namanya bla 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 ya. Tapi mungkin saja nggak disebutkan dengan jelas kapan harus if, kapan harus exception. Kalau adik-adik memahami dengan baik kapan harus if, kapan harus exception, karena adik-adik sudah mempelajari mata kuliah konsep bahasa pemrograman, ya, adik-adik mungkin dengan secara alami akan lebih nyaman ikuti prosedur kerjanya, ya. Hal-hal seperti ini mungkin tidak selalu didokumentasikan. Dan kalau adik-adik pelajari bahasa baru, adik-adik juga paham bahwa oke, ini tidak terlalu susah lagi karena saya sudah paham gitu. Jadi ada beberapa konsep yang saking pentingnya itu yang adik-adik perlu pahami luar biasa. Ada hal-hal yang ya hal-hal baru yang berkembang misalnya dan terus-menerus berubah, mungkin adik-adik pahami secara umum ya. Tapi hal-hal mendasar seperti kapan if, kapan exception itu adalah hal yang sangat penting. Ya, terus bahwa concurrency apakah lebih cepat? Tidak. Lebih useful? Iya. Ini hal prinsip basic yang adik-adik mesti pahami. Nah, jadi dengan memahami hal-hal demikian, mempelajari hal-hal lanjutannya akan lebih nyaman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita sudah punya 8 mahasiswa-mahasiswa yang presentasi. Terima kasih. Kita masih punya 24 ya. Jadi di pertemuan besok tanggal 20, 27 dan 3 kita akan 888 lagi. 88 berarti kurang lebih 40 menit dalam satu sesi. Nanti ke depan kita akan membahasnya, akan mix ya materinya. Kita mungkin akan sebagian di pertemuan ini, sebagian pertemuan ke depan, dan sebagainya. Ya, dengan fokus adik-adik memahami dengan baik. Ujian tanggal 11 Februari, ya. Jadi tidak susah, yang penting adik-adik pahami dengan baik. Ya. Baik, mungkin dari saya hari ini sekian. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.